بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La ilaha illallah al-haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kepada kita pada hari ini, sehingga pada hari ini atas izin Allah sesuai dengan agenda yang dibuat oleh P2R atau PDEPO, bahwa pada hari Rabu ini adalah kita adakan siraman rohani atau acara bidroh. Pesan Pak Ali, saya katanya, Pak Ugan, materi ini muhasabah. Muhasabah diri ya. Bapak Ibu yang berbahagia, nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini tentunya tak terhingga, ya, tak terhingga. Artinya kita sudah sama-sama merasakan begitu banyak dan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu sebagai insan telkom, baik itu sesudah kita juga menjadi pensiunan telkom, dan juga kita sebagai individu muslim yang tentunya saya yakin setiap yang hadir Bapak dan Ibu sekalian sudah merasakan nikmat itu dan begitu banyak, ya. Dari mulai berumah tangga, kemudian dikaruniai anak, diberikan kepercayaan tentang harta, lalu diberikan kepercayaan tentang jabatan, sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat, itu nikmat yang tidak bisa kita hilangkan. Bahkan kata Allah, la in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kau pasti tidak akan sampai. Salam dan salawat tentunya tidak lupa senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, orang yang paling mulia, orang yang paling taat ibadah, orang yang paling sayang terhadap umatnya, manusia yang paling diberikan nanti keutamaan untuk membuka surganya Allah, dan seorang pemimpin yang sangat peduli dengan bawahannya, seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, seorang suami yang sangat mencintai istri-istrinya. Itulah
baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga orang yang paling sangat peduli kepada umatnya, sehingga pada akhir kehidupan beliau, ucapan yang terucap adalah ummati, ummati, ummati. Sepertinya sampai sekarang mungkin hanya Rasulullah yang mengucapkan itu, para pemimpin. Ya, para pemimpin setelah Rasulullah sampai saat ini pun gak ada orang yang ketika mau ajalnya datang dia memikirkan tentang warganya, wargaku gimana. Tapi Rasulullah ketika ajalnya datang dia berkata ummati, ummati, ummati. Artinya begitu Rasulullah sangat sayang kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sayang gak sama Rasulullah, Bu? Sayang. Kita cinta gak sama Rasulullah? Insyaallah ya. Mudah-mudahan rasa sayang dan cinta kita kepada Rasulullah itu kita diakui oleh Rasulullah sebagai keluarganya. Kita diakui oleh Rasulullah sebagai keluarga. Kok keluarga, kok enggak? Ya, karena dulu Rasulullah ditanya. Kata Rasulullah, begitu aku rindu kepada keluargaku. Lalu para sahabat bilang, ya Rasulullah, ini kan kami keluargamu. Keluargaku itu adalah umat nanti yang dia tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah bersama dengan aku, tapi dia mencintaiku dan mengikuti risalah. Siapa Bapak Ibu? Insya Allah kita, ya, insya Allah kita nih. Yang tadi saya tanya Bapak Ibu, cinta gak sama Rasulullah? Sayang gak sama Rasulullah? Kalau kita benar-benar sayang dan cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita adalah termasuk keluarga Rasulullah. Bukan sahabat lagi. Masya Allah, begitu dimuliakannya umat akhir zaman oleh Rasulullah. Bapak dan Ibu sekalian, salam dan salawat tentu kita tidak lupa-lupa kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya, para asatidz, para ulama, ya, sampai kepada kita, ya, guru-guru kita, ya, kita berharap semua Allah berikan kemuliaan, ya, di hidupnya, Allah berikan kemuliaan di dalam kuburnya, dan Allah masukkan ke dalam jannah. Dan insya Allah kita telah mendapat syafaat. Bapak, Ibu itu baru pembukaan. Bukan. Nah, kita sekarang masuk pada materi, ya. Muhasabah. Muhasabah itu apa sih muhasabah? Muhasabah itu, ya, menghisap diri kalau bahasa kita, mengintrospeksi diri, ya, mengintrospeksi diri supaya dalam itu merupakan amalan hati. Muhasabah itu, ya, mengintrospeksi diri. Bagaimana kita setelah tadi saya bicara panjang lebar tentang nikmat yang Allah berikan, lalu tentang amal-amal yang sudah Allah kasihkan kepada kita, pernahkah kita mereview, bermuhasabah, menilai diri kita sendiri tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini, ya, tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, dan semua amal perbuatan kita, ya, sudahkah kita pernah menghisapkan, ya? Muhasabah itu introspeksi diri dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muhasabah. Muhasabah itu awalnya berasal dari penyesalan, Bapak Ibu. Penyesalan, lalu taubat, lalu menjadilah dia orang yang bertakwa. Itu namanya muhasabah. Jadi orang kalau nggak bermuhasabah, contohnya, ada kan di antara kita nih yang pergi haji,
yang senang pernah pergi haji, ketika pulang pergi haji, nyesel kenapa saya dulu kemarin nggak kesana ya. Aduh, kenapa waktu kemarin saya nggak tawaf sekian kali. Aduh, kenapa saya kemarin waktu itu. Kalau ada rasa seperti itu di antara kita, maka itu sesungguhnya kita sudah mulai masuk kepada wilayah muhasabah diri kita. Sederhananya kita nih kalau sholat, tadi sholat subuh, ya sholat subuh. Kalau kita sholat subuh, kita review aja tadi sholat subuh. Tadi sholat subuh saya seperti apa? Datangnya saya seperti apa? Ketika dalam sholat pelaksanaan seperti apa? Ada kita menerawang atau kita muhasabah dalam aplikasi sholatnya. Karena Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika membawa risalah ini, Rasulullah ketika membawa risalah ini ada 3 pondasi utama yang Rasulullah berikan kepada kita. Ya, ada 3 pondasi utama yang Rasulullah bawa sehingga agama Islam itu menjadi agama dunia, rahmatan lil alamin. Sampai ke kita, sampai juga nanti mungkin ke anak cucu kita. Ada 3 pilar yang paling utama yang Rasulullah bawa. Yang satu, yang pertama adalah al-iman. Yang kedua, al-islam. Yang ketiga, al-ihsan. Ya, mari kita lihat satu-satu. Nanti baru bisa tuh kita merefleksi, muhasabah diri kita apabila kita memahami 3 pilar utama yang dibawa oleh Rasulullah dalam menyiarkan agama ini. Al-iman, kata Rasulullah, sebenarnya hadisnya panjang, saya nggak mau bicara hadisnya, tapi panjang. Tapi kita poin aja al-iman itu sendiri. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat seseorang, "Mahwa iman?" Kata Rasulullah, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal khair qadri wa syarri qadri." Jadi rukun iman itu adalah mengimani atau mempercayai yang perkara yang 6. Percaya kepada Allah, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya dari mulai Nabi Daud sampai Nabi Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal yaumil akhir, ya, wal malaikati wa kutubihi wa rusuli, dan rasul-rasulnya, kemudian hari kiamat. Kalau terbesit saja satu di antara poin itu dalam diri kita nggak meyakini, maka cacat iman kita. Cacat iman kita. Kita nggak meyakini adanya malaikat. Kita nggak meyakini rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Kita nggak meyakini kitab-kitab risalah kenabian dibawa oleh Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Maka iman kita cacat. Itu bentuk keimanan kita ketika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondasinya iman. Bagaimana kita bisa menyebut Allah itu sebagai Tuhan, Allah itu sebagai Rabb, kalau kita nggak mengimani dan nggak meyakini Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu sudah selama ini sudah tahu belum? Kalau sebutan Allah itu ada di dalam Al-Quran, atau Allah menyebut, Tuhan itu menyebut dirinya sebagai Allah, itu apakah disebutkan oleh para ulama atau para nabi? Enggak, tapi Allah menyebutnya sendiri. Innani anallah, kata Allah di dalam surat Toha. Ya, nanti bisa dilihat dalam surat Toha di ayat 13. Innani anallah fa'budni, nah, maka sembahlah aku. Jadi perintah meyakini untuk mengimani Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, pengatur alam semesta ini, Allah sendiri yang menyebutnya, bukan ustaz,
bukan para nabi, tapi Allah sendiri menyebutnya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Fa'budni, maka sembahlah agama. Maka yang pertama adalah al-iman. Jadi pondasi yang paling utama bagi kita merefleksikan diri adalah pertama pondasinya iman. Yang kedua al-Islam. Islam sebagaimana yang kita rukun Islam ada 5. Sebagaimana yang kita ketahui. Syahadat, ya, sholat, puasa, zakat, lalu pergi haji. Ya. Al-hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, al-Islam adalah rangkaian syariat yang Allah berikan kepada kita. Al-Islam adalah bentuk syariat perbuatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah, dalam rangka beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita meyakini adanya malaikat. Dalam rangka kita meyakini ada kitab-kitab. Kita kan tahu rukun Islam dari hadis dari Rasulullah, kita yakin adanya Rasulullah. Kita percaya malaikat, kita mengimani rukun kita. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, ya, Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Al-Islam itu syariatnya. Lalu bagaimana ihsan? Bentuk ketaatan keikhlasan kita dalam melaksanakan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang dalam kondisi menyamar sebagai manusia, ma huwa ihsan? Al-ihsan kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa innaka tarahu. Sesungguhnya engkau melihat. Fa illam, kalau engkau enggak mampu takun tarahu, melihat Allah, melihat dia Allah, fa'innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, dia mengawasi kita, dia melihat kita, dia mewaspadai kita, dia tahu di mana kita tempatnya berada, dia tahu kita bersembunyi di mana, dia tahu kita sedang apa, dia tahu kita sedang berduka, sedang bahagia, baru dapat cucu, baru dapat bonus, dia tahu. Allah Maha tahu. Allahu alimun basir bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui dan Maha mewaspadai apa yang kita kerjakan. Al-ihsan adalah bentuk, ya, keyakinan kita ketika kita melakukan syariat, ketika kita melakukan bersahadat kepada Allah. Kalau kita dengan tidak berniat dengan ihsan, syahadat itu ringan saja, ringan saja syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah cukup dengan itu kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tanpa memahami maknanya dan konsekuensinya terhadap syahadat yang kita ucapkan. Ya. Kemudian kita sholat. Apakah cukup sholat itu dengan takbiratul ihram wal salam? Ya, bahkan ada orang yang sholat itu dikejar waktu. Ya, asar mepet, isya kemalaman, subuh kesiangan, ya. Udah mepet-mepet. Maka kalau kita cuma sebatas melaksanakan pekerjaan tanpa ihsan, maka yang kita lakukan sholat itu hanya mengerjakan, bukan menegakkan. Padahal perintahnya di dalam Al-Quran itu aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, bukan kerjakan. Perintahnya bukan mengerjakan sholat, kerjakanlah sholat, bukan. Tapi aqimus sholat, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Karena kalau sudah ditegakkan sholat atau didirikan sholat, efeknya ada seperti dikatakan Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baru itu menegakkan sholat. Tapi kalau baru mengerjakan sholat, sama kayak anak-anak TK kita, anak-anak SD yang baru belajar PAUD. Habis sholat berantem sama tetangga, habis sholat duduk, habis sholat ambil sendal,
Ketika ditanya, kan kata Ustaz suruh pilih yang baik, tinggalkan yang jelek. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Ada lagi mungkin diwakilkan oleh ibu ya. Sekarang giliran ibu satu pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.